Assalamualaikum anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kalian kabarnya gimana? Sehat kan? Lama tidak jumpa, kita akan kembali daring lagi karena masih new normal. Gimana? Rapat kalian bagus-bagus kan nilainya? Ya, saya harapkan kalian belum puas dengan nilai yang telah kalian peroleh dengan kenaikan kelas kalian. Kalian patut bersyukur kalian bisa naik kelas semua dan diharapkan oleh Ibu untuk meningkatkan belajar kalian untuk lebih baik lagi. Anak-anakku sekalian, kali ini kita masih akan daring lagi untuk daring yang pertama. Semoga kalian tetap sehat dan semangat, ya kan? Nah, anak-anakku sekalian, untuk daring yang pertama ini nanti kalian akan memulai dengan materi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu ya masih terdapat di dalam buku. Nah, anakku sekalian, kita akan belajar wawasan Nusantara. Nah, harapan Ibu setelah mempelajari wawasan Nusantara untuk pertemuan kali ini, satu, kalian saya harapkan untuk dapat menganalisis konsep atau pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, kalian Ibu harapkan dapat menganalisis fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, itulah tujuan pembelajaran kali ini atau kompetensi yang harus kalian miliki minimal seperti itu. Anak-anakku sekalian, kita mulai dari konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap terhadap bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan dan persatuan demi tercapainya tujuan nasional. Kalian ingat kan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 45 alinea 4, ya kan? Nah, berikutnya dengan mempelajari wawasan Nusantara, maka akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, adapun fungsi dan tujuan wawasan Nusantara berdasarkan berbagai pengertian yang telah disampaikan, fungsi wawasan Nusantara adalah menjadi panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Nah, wawasan Nusantara dibagi menjadi 4 kelompok fungsi, yaitu sebagai berikut. Yaitu 1. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, anak-anakku sekalian, sepertinya Ibu sudah pernah menerangkan tentang masalah politik, ekonomi, sosial budaya, HANKAM. Nah, wawasan Nusantara tidak jauh beda dari hal tersebut. Untuk itu kalian silakan untuk membaca lebih lanjut dari masing-masing fungsi wawasan Nusantara tersebut. Boleh di buku teks atau boleh buka di internet. Itu ya. Nah, kita lanjut ke tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara itu juga merupakan wujud atau penjabaran dari tujuan nasional yang sesuai dengan pembukaan UUD 45 tahun 1945 yang merupakan tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu tujuan secara umum. Nah, tujuan berikutnya adalah tujuan ke dalam atau tujuan khusus, yaitu tujuan wawasan Nusantara itu untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan alamiah maupun sosial. Dengan kata lain, tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Nah, seperti itu tujuan wawasan Nusantara itu memang sangat erat dengan tujuan kemerdekaan Indonesia yang dibedakan itu tujuan yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Demikian sekilas penjelasan Ibu. Nah, untuk itu karena waktunya sangat terbatas, kita hanya 1 jam 20 menit, berarti kita cuma 40 menit. Yang sisanya ini nanti untuk kalian mengerjakan soal uji kompetensi atau soal evaluasi. Tentu saja yang disampaikan Ibu cuma dalam garis besarnya. Kalian silahkan nanti sambil mengerjakan boleh buka-buka catatan atau mencari sumber belajar yang lain. Demikian penjelasan dari Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Sabri ya. Kemudian kalau misalnya nanti belum selesai karena waktunya terbatas, jawaban Ibu tunggu sampai jam 13. Setelah jam 13 kalian, seandainya kalian mengumpulkan setelah jam 13 berarti presensi kalian alfa. Jadi jangan sampai alfa ya. Demikian, terima kasih. Selamat untuk mengerjakan uji kompetensi. Nanti linknya akan Ibu share di grup kelas kalian. Demikian. Assalamualaikum. Selamat mengerjakan dengan baik ya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.